Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai UKM-UKM pertambangan dan pengolahan batu gamping di Desa Kolono dan Girisa, Kecamatan Bungkul Timur, Morowali, Sulawesi Tengah. Untuk tim kami terdiri dari tiga, yaitu Reka Revara 114200003, Dian Mela Ayu Aridawati, NIM 114200052, dan saya sendiri Alif Vega, NIM 114200090. Nah, untuk topik pembahasan yang akan kita bahas, yaitu ada 4 bab. Bab pertama, terkait identitas pemrakarsa dan penyusun. Bab kedua, rencana usaha dan atau kegiatan. Bab ketiga, dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup, serta upaya pemantauan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, bab 4, yaitu jumlah dan jenis PPLH yang dibutuhkan. Nah, untuk bab satu sendiri, yaitu identitas pemrakarsa dan penyusun. Untuk pemrakarsa sendiri, terdapat identitas pemrakarsa kegiatan ini, yaitu nama pemrakarsa, alamat pemrakarsa, penanggung jawab, jabatan penanggung jawab, dan alamat penanggung jawab. Dan ada penyusun. Penyusunan dokumen ini dilakukan oleh pemrakarsa dengan meminta bantuan pihak lain yang merupakan penyusun perorangan. Adapun identitas tim penyusun yaitu ada ketua tim dan anggota yang terdiri dari 2 orang yang merupakan ahli dalam bidangnya. Oke, lanjut. Kemudian untuk bab 2 yaitu rencana usaha dan atau kegiatan. Next. Pada bagian pertama ini ada nama rencana usaha dan atau kegiatan yaitu pertambangan dan pengolahan batu gamping. Kemudian lokasi rencana usaha dan atau kegiatannya itu secara administrasi berada di Desa Kolono dan Giresa, Kecamatan Bungkul Timur, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan skala atau besaran rencana usaha dan atau kegiatan ini mencakup kegiatan pertambangan batuan pada lahan seluas 194,8 hektar dengan prediksi cadangan batuan sebesar 19.031.960 meter kubik. Prediksi ini berdasarkan hasil penyelidikan pada kegiatan eksplorasi sebelumnya. Kemudian ada garis besar rencana usaha dan atau kegiatan, yang mana ada kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang sebagaimana diamanatkan pada pasal 14 PP nomor 17 tahun 2012. Kemudian penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan dan uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan. Ini ada 4 tahap, yaitu tahap prakonstruksi, kemudian ada tahap konstruksi dan tahap operasi serta tahap pasca operasi. Next. Kemudian untuk deskripsi zona lingkungan hidup awal ada beberapa komponen yang dimasukkan ke dalamnya, yaitu komponen geofisika yang mencakup iklim, kualitas udara, lahan, hidrologi, geologi, dan transportasi. Kemudian ada komponen biologi yang mencakup flora darat dan fauna darat. Kemudian komponen sosioekonomi budaya, ada kependudukan, pendidikan, agama, mata pencaharian penduduk, tingkat pendapatan, pola pemilikan, dan penggunaan lahan. Dan komponen terakhir yaitu komponen kesehatan masyarakat, yaitu sumber daya kesehatan dan kondisi kesehatan masyarakat. Kemudian bab 3 yaitu dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup serta upaya pemantauan lingkungan hidup. Nah, di sini terdapat tabel yaitu matriks identifikasi dampak yang mana di dalamnya mencakup komponen lingkungan yang telah disebutkan tadi ada 4, yaitu geofisik kimia, biologi, sosial ekonomi budaya, dan kesehatan masyarakat. Nah, kemudian ada juga tahapan atau komponen kegiatannya yaitu prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Di situ ada 1, 2, 3 itu bisa dilihat di keterangan. Ada di konstruksi sendiri ada penerimaan tenaga kerja konstruksi dan lain sebagainya. Kemudian yang di XS ini itu menunjukkan adanya dampak pada tahap kegiatan tersebut. Next. Kemudian masuk ke dalam matriks upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Di sini ada
sumber dampaknya, jenis dampak, besaran dampak, kemudian upaya pengelolaan lingkungan hidup itu ada bentuk UKL yang digunakan, lokasi, dan periode lamanya dampak. Kemudian ada upaya pemantauan lingkungan hidup, ada bentuk UPL, lokasi, dan juga periode. Dan yang terakhir adalah institusi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Di tahap yang pertama ini ada tahap prakonstruksi yang dimana di dalamnya mencakup perizinan, sosialisasi, pembebasan lahan. Yang jenis dampaknya sendiri itu berbeda-beda. Begitupun juga dengan besaran dampaknya. Next. Untuk tahap konstruksi akan dilanjutkan oleh rekan Farah. Oke, yang selanjutnya ada tahap konstruksi yang dimana untuk di sini ada sumber dampak yaitu penerimaan tenaga kerja konstruksi yang dimana jenis dampaknya ini tuh sikap dan persepsi keresahan masyarakat. Nah, untuk upaya pengelolaan lingkungan hidupnya lingkungan hidupnya itu ada memberikan informasi penerimaan tenaga kerja konstruksi secara terbuka dan kemudian memberikan penjelasan jumlah dan mekanismenya itu seperti apa. Next. Nah, di sini juga untuk jenis dampaknya itu ada peningkatan kesempatan kerja, kemudian ada peningkatan pendapatan masyarakat dengan besaran dampaknya itu sejumlah upah yang diperoleh tenaga kerja konstruksi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidupnya itu dengan mengupahkan minimal sebesar UMR Kabupaten Morowali, kemudian mengupahkan dilakukannya itu dengan tepat waktu. Nah, di sini juga ada sumber dampak yaitu mobilisasi dan peralatan, kemudian material yang dimana di sini untuk jenis dampaknya itu adanya penurunan kualitas udara. Nah, untuk upaya pengelolaan lingkungan hidupnya itu dengan penyinaran air pada lokasi yang berpotensi menimbulkan debu. Next. Kemudian ada peningkatan kebisingan. Nah, di sini untuk upaya pengelolaannya itu dengan kegiatan mobilisasi, kemudian ada pengaturan kecepatan kendaraan, dan juga mengoperasikan kendaraan dengan baik, dan mengatur frekuensi lalu lintas. Kemudian di sini juga ada jenis dampak gangguan lalu lintas darat, yang dimana upaya pengelolaan lingkungannya itu dengan mengatur jadwal kendaraan, pengangkutan, peralatan, dan material. Kemudian juga ada membuat rambu-rambu lalu lintas. Next. Nah, di sini juga ada jenis dampak peningkatan peluang berusaha, kemudian ada peningkatan pendapatan masyarakat, dan juga ada penurunan derajat kesehatan masyarakat, yang dimana untuk upaya pengelolaan lingkungan hidupnya ini dengan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan mobilisasi, kemudian ada pembayaran upah masyarakat yang terlibat, dan juga ada membagikan masker kepada masyarakat sekitar yang dilalui jalur mobilisasi, terutamanya itu pada musim kemarau. Next. Kemudian yang terakhir yaitu ada jenis dampak penurunan sanitasi lingkungan yang dimana untuk bentuk atau upaya pengelolaan lingkungan hidupnya itu dengan menutup rapat bak dump truck yang digunakan dalam mobilisasi material. Kemudian di sini juga ada sumber dampak yang poin 3 yaitu pembangunan sarana dan prasarana penunjang. Untuk jenis dampaknya di sini ada penurunan kualitas udara, kemudian ada peningkatan kebisingan. Nah, untuk pengelolaan lingkungan hidup yaitu untuk penurunan kualitas udara yaitu dengan menggunakan peralatan terutamanya itu pada mesin-mesin yang layak pakai. Kemudian untuk peningkatan kebisingan yaitu dengan menggunakan peralatan terutamanya itu pada mesin-mesin yang baik untuk dipakai. Next. Di sini juga ada sumber dampak konstruksi stone crusher yang dimana untuk jenis dampaknya itu ada peningkatan kebisingan dan juga ada penurunan sanitasi lingkungan. Dan untuk sumber dampak pemutusan hubungan tenaga kerja tenaga konstruksi yang dimana untuk upaya pengelolaan lingkungannya itu dengan memberikan beberapa informasi PHK yaitu secara terbuka dan jelas jauh sebelum pelaksanaannya PHK. Next. Kemudian di sini juga ada jenis dampak hilangnya mata pencarian masyarakat dan juga penurunan pendapatan masyarakat. Kemudian di sini terdapat adanya tahap operasi dengan sumber dampak yaitu penambangan dan pengelolaan batu gamping,
yang dimana untuk jenis dampak yang dihasilkannya itu adanya suatu penurunan kualitas udara. Nah, dalam bentuk pengelolaannya itu dengan penyinaran pada lokasi yang berpotensi menimbulkan adanya debu. Next. Kemudian di sini juga terdapat jenis dampak peningkatan kebisingan dan juga peningkatan adanya suatu erosi dan sedimentasi. Next. Di sini juga terdapat penurunan kualitas air permukaan, adanya gangguan flora fauna darat, kemudian untuk upaya pengelolaannya itu dengan memperhatikan keberadaan flora dan fauna darat yang khususnya itu endemik dan juga dilindungi di lokasi proyek. Next. Kemudian di sini juga terdapat jenis dampak peningkatan peluang berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat, dan juga peningkatan PAD. Next. Selanjutnya yaitu penurunan derajat kesehatan masyarakat, penurunan sanitasi lingkungan, peningkatan faktor penyakit. Next. Dan di sini terdapat sumber dampak yaitu pengoperasian sarana dan prasarana penunjang yang dimana untuk jenis dampaknya itu terdapat suatu penurunan sanitasi lingkungan. Dan kemudian di sini juga terdapat sumber dampaknya itu ada reklamasi, revegetasi, dan penataan lahan pasca tambang yang dimana jenis dampaknya itu terdapat suatu peningkatan populasi flora dan flora darat. Nah, yang terakhir ini pada tahap pasca operasi yang dimana terdapat sumber dampaknya itu ada demobilisasi peralatan yang dimana untuk upaya pengelolaan lingkungan hidupnya itu dengan penyiraman air pada lokasi yang berpotensi menimbulkan debu. Next. Sini juga terdapat peningkatan kebisingan dan juga adanya gangguan lalu lintas darat. Next. Kemudian terdapat penanganan tenaga kerja yang dimana adanya sikap dan persepsi serta keresahan masyarakat, adanya hilangnya mata pencarian masyarakat, kemudian penurunan pendapatan masyarakat. Next. Dan yang terakhir yaitu ada penyerahan aset, di mana untuk jenis dampaknya ini ada peningkatan aset daerah. Kemudian untuk upaya pengelolaan lingkungan hidupnya itu dengan melakukan penyerahan beberapa aset perusahaan, utamanya itu aset yang tidak bergerak. Jadi next. Dan di sini juga terdapat peta lokasi UKLUPL pada kegiatan penambangan batuan yaitu di PT Ocean Valley Internasional. Next. Masuk ke bab 4 yaitu jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan. Nah, berdasarkan pengelolaan dan pemantauan, terdapat sejumlah jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan oleh Pemrakarsa dalam rangka kegiatan pertambangan dan pengolahan batu gamping oleh PT Ocean Valley Internasional di Desa Kolona dan Giresa, Kecamatan Bangku Timur, Kabupaten Morowali, yaitu terdapat 2 perizinan yang dimana izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun atau LB3, kemudian ada izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yaitu Selanjutnya, kesimpulan. UKL-UPL pertambangan dan Jadi olahan batu kesimpulannya gamping UKL-UPL pada pertambangan dan Desa pengolahan batu Kolono dan gamping pada Giresa, Desa Kolono dan Kecamatan Giresa, Bukit Kecamatan Timur, Bukit Timur, Morowali, Morowali, Sulawesi Sulawesi Tengah, Tengah pada tahap pada tahap prakonstruksi, prakonstruksi operasi dan pasca operasi telah disusun dengan memperhatikan pengarahan dari instansi teknis pembina yang mendampingi kegiatan yang bersangkutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.